Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh sahabat kami yang bernama Febri. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita ini dikirimkan oleh Febri dan cerita ini berkisah di sekitar tahun 2022 kemarin. Febri ini tinggal dengan suaminya di daerah Jombang, Jawa Timur, dan mereka ini mempunyai usaha yang baru dirintisnya, yaitu usaha konveksi baju-baju pengantin, dan usahanya ini memang tidak terlalu besar. Hanya saja usahanya ini memang menerima pesanan-pesanan dari daerah Jombang maupun dari luar Jombang. Nah, pada saat itu si Febri dan suaminya ini mempunyai 3 orang karyawan untuk mengerjakan pesanan-pesanan yang direquest oleh customer dari Febri ini. Nah, singkat waktu si Febri dan suaminya ini mendapat pesanan dari luar daerah, yaitu dari Blitar. Customer ini pesan gaun pengantin di situ dan disepakatilah kalau pengerjaannya ini sekitar 9 hari. Akhirnya mereka pun deal dan pesanan ini dikerjakan oleh karyawan-karyawan dari Febri ini. Dan di situ sekitar 5 hari berlalu, customer ini menghubungi kepada Febri kalau acaranya ini diajukan, dan di sini Febri tentu saja sangat kaget. Dan waktu itu si customer ini bilang pesanannya ini harus segera jadi. Dan dari sini Febri juga bingung karena kesepakatan di awal itu 9 hari, ini masih 5 hari. Kalau acaranya diajukan berarti harus selesai 2 hari lagi. Akhirnya dari sini si Febri pun ini mempus kepada karyawannya, menyuruhnya untuk mengerjakannya lebih cepat dan melemburnya agar selesai 2 hari lagi. Akhirnya pesanan ini pun selesai dalam waktu 8 hari, sedangkan besoknya ini sudah mau dipakai untuk acara resepsi tersebut. Akhirnya si customer ini telepon dan marah-marah. Akhirnya disepakatilah pesanan ini akan diantar sendiri oleh Febri dan suaminya malam tersebut. Kebetulan memang waktu itu sudah malam, sekitar jam 10 malam. Akhirnya si Febri ini pun mengiyakan akan mengirimkan langsung malam itu juga ke rumah customer tersebut yang ada di kota Blitar. Jadi pada saat itu, demi kepuasan dari customer ini, si Febri dan suaminya ini berangkat waktu itu sekitar jam 10 malam pergi ke kota Blitar. Padahal mereka berdua ini tidak pernah ke kota Blitar sama sekali, karena memang mereka berdua ini sebenarnya juga pendatang di Jombang itu. Singkat waktu berangkatlah mereka ini hanya mengandalkan Google Map dengan alamat yang dikirim oleh customer tersebut. Mereka ini berjalan. Tiba ketika mereka berjalan, mereka melewati kota Kediri. Sehabis melewati kota Kediri ini, mereka ini mulai masuk ke daerah di Kediri tersebut, pedesaan-pedesaan di Kediri itu. Dan di sini diikutilah Google Map tersebut. Karena memang mereka berdua ini sama sekali tidak tahu tentang daerah tersebut, jadi hanya bisa mengandalkan Google Map tersebut. Nah, sewaktu-waktu mereka ini mereka ingat betul melewati jalannya ini mulai sepi, dan dari sini mereka ini sedikit ngeri dengan jalan-jalan di situ karena memang jalannya ini mulai sepi, masuk ke area hutan-hutan, jarang sekali ada rumah, dan penerangannya juga di sini hampir tidak ada. Waktu itu dilihat lagi Google Map-nya dan ternyata memang benar, memang jalur itulah yang semestinya dilewati. Nah, dari sini mereka berdua ini kaget karena tiba-tiba ada kucing
itu tiba-tiba masuk ke dalam jalan. Akhirnya si suaminya si Febri ini pun merem secara mendadak dan sedikit deg-degan di situ. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan itu sambil mengobrol, karena memang waktu itu sudah jam sekitar hampir jam 12 malam dan mereka ini memang belum sampai ke daerah Blitar tersebut, itu masih daerah Kediri. Mereka terus berjalan di situ pada malam itu. Jadi dilihatnya di sekitar jalan tersebut memang sangat sepi sekali, hampir tidak ada satupun orang atau pengendara lain ini lewat. Nah, mereka ini pun hanya bisa mengobrol satu sama lain karena untuk menghindari pikiran-pikiran negatif. Nah, gak beberapa saat si istrinya Febri ini pun tiba-tiba teriak, "Mas, mas, mas, mas!" Akhirnya si suaminya Febri ini pun merem lagi dan di situ ditanya, "Ada apa yang ada apa?" Si Febri pun bilang, "Itu mas, hampir saja nabrak orang." Padahal suaminya ini tidak melihat apa-apa di situ. Suaminya ini merasa tidak ada yang lewat di situ. Tapi di penglihatannya si Febri ada sosok wanita yang menyeberang dan itu hampir saja tertabrak oleh mereka. Dan di sini mereka pun keringatan di situ. Dan waktu itu si Febri ini membuka kaca sampingnya dan dilihatnya. Ternyata tidak ada apa-apa di situ dan dilihat dari sekeliling kanan kiri itu cuma pohon-pohon besar dan ada persawahan-persawahan di situ. Dilihat lagi di Google Map, mereka ini sudah memasukin wilayah Blitar, tapi memang perjalanannya ini masih sekitar 1 jam lagi dari rumah customer tersebut. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan di sini jalannya ini berubah menjadi jalan yang sangat rusak. Di situ hampir mereka ini tidak bisa mengendarai mobilnya ini dengan kecepatan tinggi karena memang jalannya ini benar-benar rusak. Dan ketika dilihat dari Google Map itu memang jalan ini rusak sejauh sekitar 8-9 km. Akhirnya mau tidak mau mereka ini hanya bisa jalan pelan di situ. Jadi sekitar 8 km itu mereka ini berjalan pelan dan dilihatnya ini sekitar ini memang jalannya sangat sepi sekali, sangat menyeramkan, apalagi tidak ada penerangan di situ. Satu-satunya penerangan ini hanya dari lampu mobil mereka ini. Dan selang berapa lama terdengar bunyi gamelan, padahal di situ tidak ada sama sekali terlihat perkampungan karena area di samping kanan kiri hanya gelap, hanya terlihat sedikit seperti pepohonan, rimbun dan pohon-pohon besar dan suara-suara hewan malam di situ. Jadi mereka ini bingung suara gamelan itu terdengar dari mana. Dan akhirnya mereka ini pun tidak memperdulikan suara gamelan tersebut. Dan beberapa saat tiba-tiba mobil mereka ini mati mendadak dan dicoba dinyalakan lagi mobil tersebut nggak bisa nyala. Di sini Febri ini sangat ketakutan sekali, apalagi waktu itu memang jauh dari mana-mana, yang terlihat hanya kegelapan malam di situ. Dan di sini suaminya ini pun memutuskan untuk keluar. Diceklah mesin mobilnya tersebut dan disitu dilihat dari mesinnya, dari radiatornya atau air radiatornya ternyata memang tidak ada masalah sama sekali. Di sini dicobalah dinyalakan lagi mobilnya dan ini masih belum bisa. Mobilnya ini nggak mau nyala sama sekali. Sampai sekitar 1/2 jam dari situ mereka ini sudah putus asa rasanya, karena memang tidak mungkin juga mereka ini mencari bantuan karena memang sangat jauh sekali dari mana-mana. Akhirnya si suaminya ini pun putus asa dan memutuskan masuk ke dalam mobil, cuman bisa menyalakan lampu mobil tersebut. Dan di sini tiba-tiba si suaminya ini mendengar dari arah kursi belakang mobilnya itu ada wanita tertawa. Hihihi. Dan di situ suaminya ini pun langsung melihat ke arah belakang dan ternyata tidak ada apa-apa di situ. Dan di sini istrinya ini pun seolah-olah tidak mendengar hal itu. Jadi si istrinya ini atau si Febri ini hanya main HP sambil kesel. Melihat suaminya ini kaget, si Febri ini pun tanya, "Kenapa mas?" Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa gitu. Akhirnya si suaminya ini memutuskan untuk keluar mobil
untuk berokok di situ. Suaminya ini diam duduk. Gak lama dari situ, tiba-tiba dari belakang itu ada nenek-nenek, dan di sini nenek-nenek ini tanya, "Kenapa, Nak?" Nah, dari sini suaminya Febri ini pun sempat kaget dan bahkan teriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Dan di sini suaminya ini melihat sesama nenek tersebut. Dan memang nenek tersebut ini seperti manusia, tidak juga melayang, kakinya juga menapak. Tapi si suaminya ini bingung karena memang ini jauh dari mana-mana loh. Jadi memang jalan tersebut itu tidak ada terlihat sama sekali bangunan atau rumah di situ. Dan si nenek ini cuman jalan dan habis itu mengetok-ngetok mobilnya, tok 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 gitu, sambil bilang, "Ojo ganggu wong nyambut gawe." Dan nenek ini pun berjalan terus dan menghilang. Akhirnya si suaminya ini pun karena memang ketakutan, apalagi memang dirasa ganjal di tengah malam itu ada nenek-nenek tua. Akhirnya suaminya ini pun masuk ke dalam mobil dan mencoba untuk menghidupkan mobilnya, dan ternyata bisa. Seketika itu juga si Febri ini bangun, dan ternyata suaminya ini baru menyadari kalau sedari tadi ketika dia di luar bertemu nenek-nenek itu, si istrinya ini tidur di dalam mobil. Karena memang di malam itu memang suasana sangat sekali menyeramkan, ditambah lagi jauh dari mana-mana, hanya kegelapan malam di situ. Si suaminya ini pun enggan untuk memberitahu apa yang terjadi sebelumnya kepada Febri agar si Febri ini tidak ketakutan. Nah, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dari jalan tersebut pelan-pelan karena memang jalannya ini masih rusak. Terus berjalan, akhirnya mereka ini menemukan sebuah perkampungan, dan di situ sudah mulai masuk perkampungan dan masuk wilayah kota Blitar tersebut. Dan akhirnya ketika jam 1 malam mereka ini sampai di rumah customer tersebut. Di rumah customer tersebut mereka ini disambut dengan gembira. Di situ mereka ini dijamu di situ, dan customer ini sangat berterima kasih karena memang mereka ini rela untuk mengantarkan pesanan tersebut bahkan tengah malam seperti ini, apalagi memang cukup jauh juga dari Jombang ke Blitar ini. Nah, dari sini suaminya ini tanya kepada salah satu bapak yang ada di rumah tersebut. Di sini si Febri ini bertanya, "Pak, saya mau tanya, untuk jalan pulangnya ini lebih enak lewat mana ya, Pak? Soalnya tadi kita lewat sini tapi jalannya ini seperti ini." Bapak itu pun menjawab, "Loh, Mas tadi lewat situ, Mas. Kok berani Masnya lewat situ? Di situ ini sepi, Mas." Gitu. Akhirnya si bapak ini pun mengasih tahu jalan alternatif lain, memang sedikit jauh, tapi memang jalannya ini ramai dan jalannya ini juga nggak rusak seperti jalan yang sebelumnya dilewati oleh suaminya Febri ini. Akhirnya mereka berdua pun ini pamit sekitar jam 2 malam, dan mereka ini memutuskan untuk melewati jalan lain yang dikasih tahu oleh bapak tersebut. Nah, sewaktu-waktu mereka ini pun memutuskan untuk berhenti di suatu minimarket untuk istirahat sebentar, karena memang mereka ini sangat capek sekali di perjalanan malam itu. Nah, di sini si Febri ini mampir ke minimarket ketika pulang dari rumah customernya tersebut untuk sejenak beristirahat karena memang perjalanan malam itu cukup melelahkan. Di sini si Febri memutuskan untuk belanja di minimarket tersebut, sedangkan suaminya menunggu di dalam mobil. Tak selang berapa lama, karena memang suaminya ini bosan di dalam mobil, di situ suaminya ini melihat ada penjual pentol di depan minimarket tersebut. Akhirnya si suaminya ini pun memutuskan untuk keluar dari mobilnya untuk membeli pentol tersebut sambil menunggu istrinya yang lagi belanja di dalam minimarket tersebut. Suaminya ini bilang kepada pedagang pentol tersebut, "Mas, pentol ya Mas, dibungkus 10.000. Akhirnya dibungkuslah pentol tersebut oleh tukang pentolnya. Dan di sini tukang pentolnya ini bilang, "Itu istrinya di dalam mobil itu nggak dibeliin sekalian, Mas." Ditolelah oleh si suaminya Febri ini ke arah mobil
Dilihatnya di dalam mobil tuh tidak ada siapa-siapa. Akhirnya si suaminya Febri ini bilang kepada tukang pentol tersebut, "Istri saya lagi di dalam minimarket, Mas. Kalau belanja biasanya lama." Loh, itu tadi ada cewek, Mas, di dalam mobil situ? Atau mungkin temennya? Enggak, Mas, kami cuma berdua kok. Akhirnya si tukang pentol itu pun melihat lagi ke arah mobil tersebut dan ternyata, loh, iya ya, kok nggak ada ya? Tadi saya lihat ada loh, Mas, gitu. Akhirnya suaminya ini bilang, "Udah, Mas, gak usah nakut-nakutin." Mereka pun ngobrol, si suaminya ini dan bapak tukang pentol tersebut. Lalu ditanyalah oleh bapak tukang pentol tersebut, "Masnya ini dari mana, Mas? Kok platnya jauh? Platnya ini R Surabaya." Dan di sini suaminya pun menjawab, "Iya, Pak, platnya mobilnya memang plat Surabaya, tapi saya ini dari Jombang kok. Kebetulan tadi dari rumah temen. Tadi berangkatnya sih saya nggak lewat sini, Pak. Saya itu lewat daerah sini." Dan di situ bapak pentolnya ini kaget. "Loh, Mas, Masnya tadi lewat situ, Mas?" "Iya, Pak, saya lewat situ." "Malam-malam gini Mas lewat situ?" "Iya, Pak." "Ya ampun, Mas, ya untung Masnya ini, Mas. Kalau malam jangan lewat situ, Mas. Memang sih lebih dekat lewat situ dari Jombang ke Blitar ini, tapi di situ ini rawan, Mas." "Loh, rawan kenapa, Pak?" "Ya rawan di situ kalau nggak begal, ya rawan angkernya, Mas. Sering orang-orang di situ ini tersesat, Mas, kalau malam. Bahkan sering juga diteror oleh sosok-sosok penunggu yang ada di daerah tersebut." Nah, dari sini si suaminya baru tahu kalau memang daerah tersebut memang seperti itu. Nah, akhirnya tidak berapa lama istrinya pun sudah selesai belanja. Dan akhirnya mereka pun ini masuk mobil dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di sini juga suaminya ini sempat menegur bapak pentol tersebut dan bapaknya ini bilang, "Ya, Mas, hati-hati, Mas." Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jombang. Mereka ini pun melanjutkan perjalanan mereka sampai pada suatu waktu mereka ini sudah mulai mengantuk di situ. Suaminya Febri ini udah mulai mengantuk, begitu juga dengan Febri. Tapi waktu itu si Febri ini sudah mulai tertidur dan suaminya ini tetap untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Sekitar jam 3 malam itu dilihatnya si Febri ini sudah tertidur. Nah, pada waktu itu memang suaminya ini mencoba untuk menghidupkan audio yang di mobilnya untuk memutar musik supaya suaminya ini tidak mengantuk. Suaminya ini pun mendengarkan musik di situ. Ketika suaminya ini fokus untuk menyetir dan mendengarkan musik di situ, tiba-tiba seperti ada tangan yang membelai kepalanya dari belakang. Dari sini suaminya ini pun langsung kaget dan menengok ke arah belakang dan ternyata di situ tidak ada apa-apa di situ. Tapi di sini karena memang malam itu sudah terjadi hal-hal aneh sebelumnya, suaminya ini mulai parno dan mulai sedikit merinding dan ketakutan di situ. Suaminya ini pun membuka kaca samping mobilnya. Di situ terlihat sudah mulai banyak motor mobil yang lalu lalang karena memang jalannya ini cukup ramai. Akhirnya sedikit tenanglah suaminya ini. Dibuka kacanya sambil mendengarkan musik. Gak lama setelah itu, suaminya ini melihat spion yang berada di atas pengemudi. Di situ dilihatnya spion itu mengarah ke belakang. Ternyata di situ ada kepala wanita dan kepala wanita ini tersenyum menyeringai sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Tersenyum menyeringai seperti itu. Suaminya ini pun mulai keringat dingin di situ. Dan di sini suaminya pun ini udah nggak tahan, akhirnya memberhentikan mobil itu. Seketika suaminya ini mengumpat kata-kata kasar di situ. "Pergi gue, dasar bangsat." Nah, seperti itu. Nah, karena mendengar suaminya ini mengumpat kata kasar seperti ini, Febri ini pun bangun. "Loh, Mas, kenapa, Mas? Ada apa, Mas?" "Enggak, ini loh ada yang ngikutin di belakang." Ditolela sama si Febri, tidak ada apa-apa di situ. Melihat suaminya ini berkeringat seperti itu,
Seolah-olah ketakutan melihat sesuatu, si Febri ini menyalakan lampu di dalam mobilnya dan akhirnya bilang kepada suaminya, "Udah mas, kita cari pom bensin aja. Mending kita istirahat dulu nyampe pagi, nanti kita lanjut lagi pulang ke Jombang." "Oh iya, iya dek." Akhirnya si suaminya ini mencari pom bensin terdekat di situ dan kebetulan memang ada pom bensin di situ dan banyak juga orang-orang yang beristirahat atau memarkirkan mobilnya di pom bensin tersebut. Mereka pun masuk dan memarkirkan mobilnya di situ. Setelah berapa saat si suaminya ini bilang kepada si Febri, "Dek, aku ke toilet dulu ya, pengen pipis." Si Febri pun mengangguk karena si Febri ini sudah sangat mengantuk berat di situ. Akhirnya si suaminya ini pun pergi ke toilet, tinggallah Febri di dalam mobil itu sendirian. Akhirnya si Febri ini pun memejamkan matanya di dalam mobil tersebut dan ketika si Febri ini sudah mulai tertidur, tiba-tiba ada yang menjambak rambut Febri dari belakang. Di sini si Febri pun nyampe tertarik kepalanya dan di sini si Febri ini kaget karena merasa kesakitan di situ. Dilihatnya di belakang tidak ada apa-apa di situ. Ketika si Febri ini mencoba untuk menyalakan lampu lagi yang berada di dalam mobil tersebut, ternyata di situ sudah duduk wanita ini pakai baju putih yang sangat lusuh, tangannya ini kukunya panjang-panjang. Wanita ini mengayunkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sambil tersenyum. Hihi, 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 hihi. Dan senyumnya ini sangat lebar, giginya hitam-hitam. Di sini Febri pun langsung teriak, "Wah, mas, mas, mas!" teriak. Nah, mengetahui ada teriakan dari mobilnya, ada pengemudi lain yang memang memarkirkan mobil di situ ini mendatangi mobil dari si Febri ini. Dibukalah pintu tersebut, ternyata si Febri ini sudah meringkuk ketakutan sambil menangis di situ. Dia ini teriak-teriak, "Mas, mas, tolong mas, tolong." Nah, dari sini si orang itu pun langsung, "Ada apa mbak, ada apa?" gitu. "Ada apa?" Gak lama dari situ datanglah suaminya dan masuklah ke dalam mobil tersebut. Di sini menenangkan istrinya. "Ada apa dek? Ada apa? Ada apa?" "Itu mas, ada wanita, ada wanita." Dilihatnya di belakang tidak ada apa-apa di situ. Akhirnya suaminya ini pun mengajak Febri untuk keluar. Diajaklah keluar si Febri ini dan orang yang menolong tadi itu bilang kepada masnya, "Mending masnya tidur di musola aja deh mas, lebih aman di situ." Atau mungkin karena istrinya ini udah ketakutan, jadi mending tidur di musola aja. Akhirnya si Febri dan suaminya ini pun pergi ke musola dan istirahat di depan musola tersebut. Mereka berdua ini tidur sampai waktu itu siang hari. Mereka ini baru bangun sekitar jam 8 siang. Mereka ini bangun dan memutuskan melanjutkan lagi perjalanannya ke kota Jombang. Mereka pun ini melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah-tengah perjalanan pulang di siang tersebut, mereka berdua ini mencium bau melati di dalam mobil tersebut. Si Febri dan suaminya ini saling melihat satu sama lain karena memang mereka ini sudah mengetahui ada keanehan di dalam mobil tersebut. Akhirnya si Febri ini ngomong kepada suaminya, "Mas, gini aja kalau kita mampir dulu ke rumah bapak." "Oh ya udah, iya kita mampir ke rumah bapak dulu." Kebetulan si mertuanya Febri ini atau bapak dari suaminya Febri ini memang sedikit banyak mengerti tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka ini pun ketika sudah sampai Jombang, mereka ini tidak langsung pulang, tapi langsung ke rumah dari ayahnya suaminya Febri tersebut. Di situ mereka ini pun datang dan bapak ini di depan waktu itu ngopi sambil main burung perkututnya. Dan di situ mereka berdua ini turun dari mobil dan mencium tangan dari orang tuanya tersebut. Dan bapak ini bilang, "Ada yang ngikutin kamu itu di mobil." Belum juga mereka ini ngomong sesuatu, si bapak dari suaminya Febri ini sudah tahu kalau ada yang mengikuti di dalam mobilnya. Dan si bapak ini bilang kepada mereka berdua, "Kalian mandi aja dulu, bersihin dulu, nanti biar bapak yang urus masalah itu, gampang." Gak lama setelah itu ketika mereka ini selesai mandi, duduklah mereka ini terus ngobrol bareng dengan bapak dan ibunya di situ.
Ketika mereka ngobrol menceritakan semuanya, bapaknya ini bilang, yang ngikutin itu suka dengan baunya istri kamu, soalnya istri kamu ini lagi mens ya. Waktu itu ditanya sama suaminya Febri ini, "Dek, kamu mens, Dek?" Dan si Febri pun ini bilang, "Iya mas, mens." Makanya kalau menstruasi itu jangan lewat-lewat tempat yang angker-angker, apalagi kemarin kalian itu malam Jumat Legi. Nah, dari sini mereka baru tahu bahwa malam itu di perjalanan tersebut malam Jumat Legi. Sini tanyalah mereka, "Terus gimana, Pak?" Bapaknya pun menjawab, udah Bapak sir kok, udah kalian tenang aja. Loh, tadi Bapak apain? Udah, nggak perlu tahu. Udah, yang penting kalian makan dulu sana. Akhirnya mereka ini pun makan, dan setelah siang itu mereka pun memutuskan pamit untuk pulang. Ketika mereka pulang, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, dan mereka juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh bapak untuk mengusir makhluk tersebut. Yang pasti hal ini sudah kembali seperti semula, tidak ada gangguan-gangguan yang aneh lagi. Inilah cerita yang dikirimkan Febri kepada kami. Semoga teman-teman semua ini bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirim Febri ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.